Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang terhormat Bapak Ibu penguji serta yang saya hormati Ibu Ira Yulita SSI MSI selaku coach serta Bapak Safwan SI MSI selaku mentor. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai rancangan aktualisasi saya. Saya sendiri bernama Nadia Ulfiani. Saat ini saya bekerja di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten PD Jaya. Saya merupakan peserta Latsar CPNS tahun 2023, angkatan ketiga kelompok pertama NDH 32. Adapun judul dari rancangan aktualisasi saya itu peningkatan tertib laporan keuangan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah atau KSPPS di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten PD Jaya. Adapun yang melatar belakangi kegiatan ini yaitu menerapkan core value ASN berakhlak yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah wajib memberikan pendidikan dan pelatihan terintegrasi bagi calon pegawai negeri sipil atau CPNS selama 1 tahun masa percobaan. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah atau KSPPS di PD Jaya saat ini belum menerapkan suatu sistem laporan keuangan yang seragam, sehingga laporan yang dihasilkan oleh masing-masing KSPPS berbeda dan tidak beraturan. Hal tersebut yang menyebabkan kesulitan dalam mengaudit laporan keuangan koperasi dikarenakan ketidakseragaman dan ketidaklengkapan laporan keuangan koperasi. Maka isu mengenai belum tertibnya laporan keuangan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah atau KSPPS di Kabupaten PD Jaya layak untuk dibahas dan diselesaikan. Berdasarkan penjelasan di atas serta pengamatan penulis selama bekerja di bidang perindustrian, perdagangan, dan koperasi Kabupaten PD Jaya, gagasan pemecah isu yang tepat untuk isu di atas adalah peningkatan laporan keuangan koperasi, simpan pinjam dan pembiayaan syariah atau KSPPS di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten PD Jaya layak untuk diangkat. Selanjutnya, kegiatan aktualisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai dasar profesi ASN, yaitu berorientasi pada pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Menerapkan nilai berorientasi pada pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif atau berakhlak dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Yang ketiga, penertiban tertib laporan keuangan koperasi sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Adapun manfaat dari kegiatan ini bagi penulis yaitu menambah wawasan dan pemahaman penulis tentang nilai-nilai dasar ASN, yakni berorientasi pada pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, serta menambah pemahaman akan pentingnya manajemen ASN dan smart ASN dalam berorganisasi di tempat penulis bekerja. Ruang lingkup dari kegiatan aktualisasi ini yaitu kegiatan yang akan dilaksanakan adalah kegiatan yang telah penulis susun dalam rancangan aktualisasi. Lokasi fokus pada rancangan aktualisasi ini yaitu pada bidang koperasi dan UKM pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten PD Jaya. Waktu pelaksanaan aktualisasi yaitu 27 Maret sampai dengan 4 Juni 2023. Penyusunan rancangan aktualisasi ini dilakukan dengan studi literatur, diskusi, dan konsultasi dengan berbagai pihak. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten PD Jaya terletak di lantai 3 Kantor Bupati PD Jaya, Komplek Perkantoran Cotring, Merdu. Adapun visi Disperindak PD Jaya yaitu terwujudnya masyarakat industrialisasi dalam wadah koperasi yang mampu bersanding dalam perdagangan berbasis sumber daya manusia produktif, mandiri, dan berdaya saing.
Adapun misinya yang pertama menumbuh kembangkan kemampuan dan kemauan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengembangan industri dan perdagangan dalam wadah koperasi sehingga secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan bersaing di bidang usahanya. Yang kedua, meningkatkan kapasitas SDM dalam pengembangan industri, koperasi dan perdagangan melalui transformasi pengetahuan dan pengalaman. Yang ketiga ialah meningkatkan kinerja kelembagaan dan usaha industri, koperasi dan perdagangan yang tangguh dan profesionalisme agar mampu berperan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat. Adapun struktur organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten PD Jaya adalah sebagai berikut. Berdasarkan pengamatan yang telah saya lakukan selama bertugas di Disperindak Kabupaten PD Jaya, terdapat 3 isu yang dapat diangkat. Yang pertama yaitu belum tertibnya laporan keuangan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah atau KSPPS di Kabupaten PD Jaya. Yang kedua, belum optimalnya pemeriksaan kesehatan koperasi secara manual. Yang ketiga, kurang akuratnya database lokasi koperasi untuk pengawasan koperasi. Selanjutnya, berdasarkan ketiga isu tersebut, menggunakan matriks USG dilakukan pemilihan isu utama, di mana belum tertibnya laporan keuangan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah atau KSPPS di Kabupaten PD Jaya memperoleh nilai akumulasi sebesar 13 poin, sehingga menjadi prioritas utama dan pertama untuk dapat ditanggulangi secepatnya. Selanjutnya, berdasarkan isu yang terpilih, dicari akar penyebab isu tersebut menggunakan fishbone diagram, sehingga diketahui faktor utama penyebab belum tertibnya laporan keuangan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah atau KSPPS di Kabupaten PD Jaya. Yang pertama dari faktor manusia, yaitu kurangnya pengawasan terhadap pengolahan laporan keuangan KSPPS. Yang kedua, faktor proses, yaitu kurang standar pembuatan laporan keuangan KSPS. Selanjutnya, ada faktor sistem, yaitu belum tersedianya suatu sistem laporan keuangan KSPS. Sedangkan yang terakhir, yaitu dari faktor lingkungan, kurang dukungan dalam pengelolaan laporan keuangan KSPS berbasis sistem. Berdasarkan hasil analisis tersebut, saya menyimpulkan isu yang diangkat yaitu belum tertibnya laporan keuangan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah di Kabupaten PD Jaya. Adapun gagasan pemecah isu yaitu peningkatan tertib laporan keuangan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah atau KSPPS di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten PD Jaya, serta analisis dampak apabila isu ini tidak diselesaikan. Maka yang pertama, terlalu sulit dalam menguasai kondisi keuangan KSPPS di Kabupaten PD Jaya. Yang kedua, ketidakseragaman laporan keuangan antar koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah di Kabupaten PD Jaya. Yang ketiga, laporan keuangan koperasi tidak memuat beberapa informasi penting terkait laporan keuangan koperasi. Selanjutnya, setelah diskusi dengan mentor, ditetapkanlah beberapa kegiatan untuk dapat meminimalisir atau menanggulangi isu belum tertibnya laporan keuangan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah di Kabupaten PD Jaya. Untuk kegiatan yang pertama, yaitu menyediakan sistem laporan keuangan bagi KSPPS dengan format tertentu, terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor dan rekan kerja terkait rancangan aktualisasi yang akan dipilih. Yang kedua, mempelajari pembuatan sistem laporan keuangan. Yang ketiga, membuat sistem laporan keuangan berbasis Microsoft Excel. Yang keempat, mempublikasi kepada pendamping koperasi. Kegiatan yang kedua yaitu membuat SOP atau pedoman pembuatan laporan keuangan KSPPS. Adapun tahapannya yaitu menentukan dasar hukum pembuatan laporan keuangan KSPPS. Yang kedua, membuat SOP pembuatan laporan keuangan KSPPS. Yang ketiga, konsultasi pembuatan SOP dengan mentor. Yang keempat, menyampaikan SOP kepada pendamping koperasi. Kegiatan yang ketiga yaitu melakukan sosialisasi manfaat penggunaan sistem laporan keuangan bagi KSPPS. Tahapannya yang pertama, mendata koperasi syariah di Kabupaten PD Jaya. Yang kedua, menyusun materi sosialisasi penggunaan sistem laporan keuangan. Yang ketiga, menentukan penjadwalan sosialisasi. Yang keempat, melakukan sosialisasi penggunaan sistem laporan keuangan. Adapun kegiatan yang terakhir yaitu meningkatkan pengawasan terhadap hasil laporan keuangan KSPPS. Tahapannya meliputi yang pertama, melaksanakan pengawasan kepada setiap laporan keuangan KSPPS. Yang kedua, melakukan evaluasi terhadap penggunaan sistem laporan keuangan. Dan yang ketiga, menindaklanjuti setiap kendala di lapangan.
Serangkaian kegiatan tersebut akan saya aktualisasikan selama 10 minggu. Pada kegiatan yang pertama akan dilaksanakan pada minggu keempat bulan Maret dan minggu pertama bulan April. Untuk kegiatan yang kedua akan dilakukan di minggu kedua dan minggu ketiga bulan April. Selanjutnya kegiatan yang ketiga akan dilaksanakan pada minggu ketiga bulan April sampai minggu ketiga bulan Mei. Adapun kegiatan yang terakhir akan dilaksanakan pada minggu ketiga dan minggu keempat pada bulan Mei. Demikianlah presentasi rancangan aktualisasi yang saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.